Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Ali Ramadan dengan NPM 2214071062. Saya di sini akan menjelaskan tentang sistem transmisi otomatis mobil dan motor, mata kuliah motor bakar dan traktor pertanian yang diampu oleh Bapak Dr. Mareli Talaum Manua, STP MSc. Langsung saja kita masuk ke materinya. Apa itu transmisi otomatis? Jadi, transmisi otomatis adalah transmisi yang melakukan pindahan gigi percepatan secara otomatis. Nah, untuk mengubah tingkat kecepatan pada sistem transmisi otomatis ini digunakan mekanisme gesek dan tekanan minyak transmisi otomatis. Pada transmisi otomatis, roda gigi planetari berfungsi untuk mengubah tingkat kecepatan dan torsi seperti halnya pada roda gigi pada transmisi manual. Itu dia arti dari transmisi otomatis. Selanjutnya yaitu sistem transmisi otomatis pada mobil. Jadi transmisi pada mobil adalah suatu sistem yang berguna untuk mengubah torsi dan kecepatan dari mesin ke penggerak akhir. Transmisi otomatis ini adalah jenis sistem transmisi yang memungkinkan perpindahan roda gigi terjadi secara otomatis. Perpindahan gigi ini terjadi dengan menyesuaikan besaran tekanan pada pedal gas. Hal ini berbeda dengan sistem gigi transmisi mobil manual yang membutuhkan pedal kopling dan tuas transmisi untuk memindahkan gigi. Nah, pada transmisi otomatis itu cukup menggeser tuas transmisi tanpa harus menginjak pedal kopling terlebih dahulu. Baik transmisi otomatis dan transmisi manual juga dapat ditemukan pada mesin kendaraan bermotor. Selanjutnya, kita masuk ke jenis-jenis transmisi otomatis pada mobil. Yang pertama, transmisi otomatis konvensional yang sering disebut dengan AT. Yang kedua, Continuously Variable Transmission atau sering disebut dengan CVT. Jadi, transmisi otomatis konvensional dan transmisi otomatis CVT ini memiliki kesamaan. Hanya saja pada Continuously Variable Transmission atau CVT itu lebih modern daripada transmisi otomatis konvensional. Selanjutnya, yang ketiga itu ada Dual Clutch Transmission atau DCT. Nah, transmisi ini sering disebut juga dengan transmisi kopling ganda. Adalah jenis transmisi kendaraan multi kecepatan yang menggunakan dua kopling terpisah untuk rangkaian gigi ganjil dan genap. Selanjutnya, yang keempat itu ada Automatic Manual Transmission atau yang disebut dengan AMT. Selanjutnya, kita masuk ke komponen transmisi otomatis mobil. Yang pertama, itu ada brake. Komponen ini terletak pada planetary gear yang dapat bergerak untuk mendapat perbandingan gigi kendaraan. Brake dioperasikan dengan tekanan hidrolik dan memiliki dua jenis, yaitu wet multiple disc brake dan type brake. Yang kedua, ada turbo converter. Komponen yang terisi dengan automatic transmission fluid atau ATF atau minyak transmisi otomatis ini memiliki fungsi untuk memperbesar momen mesin untuk diteruskan pada bagian transmisi. Lalu, sebagai kopling otomatis yang dapat memindah atau memutus momen mesin terhadap transmisi, memperlembut mesin, meredam getaran, dan pergerakan pompa oli. Yang ketiga, ada Automatic Transmission Fluid atau ATF. Fungsi ATF atau oli transmisi ini sebagai pelumas transmisi agar memperlancar pemindahan momen puntir pada turbo converter dan planetary gear. Selain itu,
ATF juga bisa berguna sebagai pendingin komponen-komponen yang mengalami pergerakan serta kendali sistem hidrolik pada kopling dan rem. Yang keempat ada hydraulic control unit. Hydraulic control unit atau sering disebut dengan sistem kontrol hidrolik berfungsi untuk mengendalikan kerja kinerja brake dan kopling transmisi otomatis menggunakan tekanan dari pompa oli. Komponen ini juga berfungsi sebagai pelumas minyak, sistem transmisi, pengatur tekanan hidrolik, pendingin turbo converter, dan membantu mengendalikan minyak dari transmisi ke turbo converter. Yang kelima, ada clutch dan one-way clutch. Bagian ini dapat menghubungkan torsi yang dapat memindahkan mesin ke intermediate shaft dan memutuskan turbo converter dari planetary gear agar mesin menghentikan perpindahan. Selanjutnya, yang keenam itu ada manual linkage. Nah, bagian ini terdiri dari komponen berupa injektor, level, dilengkapi kabel, akselerator, serta kabel turtle. Mobil matic kita juga berjalan dengan maksimal karena adanya komponen transmisi otomatis tersebut. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melakukan pengecekan secara berkala atau jika perlu perawatan khusus agar komponen ini tetap terawat dengan baik. Selanjutnya, ada shifting control. Fungsi bagian ini adalah mengubah beban pada mesin dan kecepatan menjadi hidrolik. Hal itu dapat menyebabkan tekanan hidrolik pada kendaraan akan mengalir otomatis pada kopling, planetary gear, dan rem. Yang kedelapan, itu ada pedal akselerasi. Komponen ini dihubungkan menggunakan kabel dan throttle valve. Derajat penekanan akselerasi yang juga merupakan pembukaan throttle valve diteruskan ke sistem transmisi menggunakan kabel ini. Nah, sistem transmisi otomatis akan melakukan shift up dan down up, tergantung dari beban mesin serta pengemudi yang dapat mengubahnya dan mengatur penekanan pada akselerasi. Nah, itu adalah komponen serta fungsi dari transmisi otomatis mobil. Selanjutnya, kita masuk ke cara kerja sistem transmisi otomatis pada mobil. Cara kerja dari transmisi otomatis dimulai dari torque converter yang memiliki fungsi sebagai kopling mekanik sehingga komponen ini torsi yang ditransfer dengan mekanisme pompa. Baling-baling yang pertama dalam torque converter memiliki fungsi sebagai pompa di mana kopel langsung dengan memakai mesin. Kemudian, terus bagian yang kedua mengkopel langsung dari pada bagian turbin menggunakan planetary gear. Yang terakhir, memiliki fungsi sebagai stator dalam mengembangkan sistem dua baling-baling menjadi tiga baling-baling. Nah, pada saat kinerja transmisi otomatis berjalan, baling-baling yang sudah terkoppel terhadap mesin yang berputar untuk memompa oli transmisi di dalam ruangan tertutup, kemudian tekanan dari oli dipakai untuk mendorong turbin, sehingga sistem tersebut dapat menghasilkan peningkatan torsi terhadap turbin pada saat RPM mesin meningkat. Nah, itulah gambaran dari bagaimana cara kerja transmisi otomatis yang sudah banyak digunakan terhadap mobil yang ada pada saat ini. Jenis transmisi otomatis biasanya didesain dengan komponen yang khusus dengan fungsi seperti torque converter dan planetary gear. Selanjutnya, kita masuk kelebihan dan kekurangan transmisi otomatis mobil. Pertama itu ada kelebihan. Jadi, kelebihannya itu mudah digunakan bagi pemula. Yang kedua, tidak membuat pengemudi cepat lelah karena hanya menggunakan gas dan rem. Selanjutnya yang ketiga, perpindahan gigi bisa diatur secara langsung. Sangat cocok ketika dibawa dalam jarak dekat, terutama daerah perkotaan.
Selanjutnya ada kekurangan. Kekurangan dari transmisi otomatis mobil yaitu akselerasinya kurang baik ketika berjalan jauh. Yang kedua, sangat boros bahan bakar. Yang ketiga, kecepatannya yang dihasilkan tidak setinggi mobil bertransmisi manual. Lalu yang keempat, membutuhkan perawatan yang ekstra. Itulah kelebihan dan kekurangan transmisi otomatis mobil. Kemudian kita selanjutnya masuk ke sistem transmisi otomatis pada motor. Transmisi otomatis pada motor adalah transmisi kendaraan yang pengoperasiannya dilakukan secara otomatis dengan memanfaatkan gaya sentrifugal. Transmisi yang digunakan yaitu transmisi otomatis V-belt atau yang dikenal dengan CVT atau Continuous Variable Transmission. CVT adalah sistem transmisi daya dari mesin menuju ban belakang menggunakan sabuk yang menghubungkan antara drive pulley dan driven pulley menggunakan prinsip gaya gesek. Selanjutnya kita masuk ke komponen transmisi otomatis pada motor. Komponen yang pertama yaitu ada fixed primary shift. Dalam pulley primer sistem CVT ada dua bagian utama, yakni fixed primer dan sliding primer. Fixed primer shift adalah sisi yang terhubung secara fix atau tetap ke poros pulley primer. Yang kedua yaitu sliding primary shift. Nah, fungsi sliding primary shift adalah untuk memperbesar atau memperkecil diameter dari pulley primer. Ketika sliding primary bergerak mendekati fixed primary shift, maka jaraknya semakin dekat. Bentuk dari shift ini tirus, sehingga saat kedua shift ini bergerak mendekat, lilitan V-belt akan terdorong menjadi lebih melebar. Yang ketiga, yaitu ada roller. Roller atau pemberat berfungsi untuk mengatur pergerakan sliding primer shift. Pemberat ini bekerja menggunakan prinsip gaya sentrifugal. Gaya sentrifugal adalah gaya yang keluar dari sebuah gerakan rotasi dengan arah menjauhi poros putaran. Namun, alur roller ini dibuat condong ke depan, sehingga pergerakan roller tidak sepenuhnya menjauhi poros putaran, namun akan dibelokkan ke arah depan. Pergerakan ini akan mendorong sliding primer shift untuk bergerak ke depan ketika putaran mulai kencang. Yang keempat itu ada primary shaft. Nah, poros primer berfungsi menghubungkan putaran crankshaft dan mesin ke pulley utama sebagai poros primer. Komponen ini terhubung ke crankshaft mesin secara tetap. Nah, sehingga RPM mesin pada dengan RPM poros primer, yang artinya RPM mesin juga sama dengan RPM pulley primer. Selanjutnya yang kelima itu ada V-belt. Nah, V-belt ini adalah sabuk khusus yang terbuat dari bahan karet bercampur dengan serat baja yang berfungsi menghubungkan putaran dari pulley primer ke pulley sekunder. Meskipun terbuat dari karet, V-belt tidak memiliki daya elastisitas seperti karet pada umumnya, karena serat sabuk terbuat dari kawat baja. Bahan karet digunakan karena sanggup menahan gesekan antara pulley primer dan sekunder. Selanjutnya, yang keenam itu ada secondary fixed shift. Pada pulley sekunder juga terdapat dua sisi, yakni sisi fixed shift dan sliding shift. Secondary fixed shift adalah sisi shift yang terhubung dengan poros sekunder secara tetap. Yang ketujuh, ada secondary sliding shift. Untuk secondary sliding shift, juga sama memiliki fungsi untuk mengatur besar kecilnya diameter pada pulley sekunder. Secondary sliding shift juga berbentuk tirus agar pergerakan bisa mempengaruhi lebar lilitan V-belt. Selanjutnya, yang kedelapan, secondary shift spring. Pada pulley primer, itu ada roller yang bertugas mengatur pergerakan primer sliding shift. Namun, pada pulley
Sekunder ini hanya menggunakan sebuah pegas spiral untuk mengatur pergerakan secondary sliding shaft. Dalam posisi normal, pegas ini dapat menjaga sliding shaft tetap rapat sehingga diameternya membesar. Namun, ketika puli primer berputar, roller tidak hanya mengatur pergerakan primer sliding shaft, tapi juga melawan daya pegas pada puli sekunder. Karena V-belt juga tidak memiliki daya elastisitas, maka perbesaran diameter puller primer akan membuat diameter puli sekunder mengecil. Selanjutnya, yang kesembilan ada secondary shaft. Poros sekunder berfungsi meneruskan putaran dari puli sekunder ke powertrain berikutnya, yaitu kopling sentrifugal. Selanjutnya, yang ke-10 itu ada centrifugal clutch. Fungsi kampas kopling sentrifugal adalah meneruskan putaran dari poros sekunder ke roda yang hanya apabila poros sekunder pada middle RPM. Kampas kopling ini bekerja menggunakan gaya sentrifugal. Jadi, ketika poros sekunder berputar otomatis, kampas kopling juga berputar. Putaran kampas kopling akan menghasilkan gaya sentrifugal yang membuat kampas kopling bergerak keluar sehingga terhubung ke kelas housing. Selanjutnya, yaitu clutch housing. Rumah kopling ini berbentuk seperti trombel rem. Fungsinya untuk menerima putaran dari kampas kopling yang selanjutnya akan dikirim ke roda. Ketika kampas kopling berputar pada RPM rendah, gaya sentrifugal yang dihasilkan itu kecil, sehingga kampas kopling tidak mampu membuat rumah kopling berputar. Namun, ketika RPM mesin bertambah, gaya sentrifugal memperbesar dan kampas kopling akan semakin kuat menekan rumah kopling, sehingga terjadilah perpindahan tenaga dari kampas kopling ke rumah kopling. Selanjutnya, yaitu transmission case. Rumah transmisi adalah komponen yang melindungi semua sistem transmisi dari puli primer hingga puli sekunder. Dengan adanya rumah transmisi, maka tidak ada material seperti debu atau air yang mampu mengganggu V-belt dalam meneruskan putaran. Selanjutnya, kita masuk ke cara kerja sistem transmisi otomatis pada motor. Pada slide ini ditunjukkan gambar diagram pada cara kerja sistem transmisi otomatis motor. Dari gambar tersebut, dapat diketahui bahwa komponen transmisi CVT terdiri dari dua buah puli yang dihubungkan oleh sabuk atau belt. Nah, lalu sebuah kopling sentrifugal. Nah, ini ditunjukkan pada nomor 6. Nah, ini berfungsi untuk menghubungkan ke penggerak roda belakang ketika throttle gas diputar atau dibuka. Dan komponen berikutnya adalah gigi transmisi atau kecepatan yang berfungsi untuk mengurangi putaran output mesin. Puli per, Puli penggerak sentrifugal unit, ya ini pada nomor 1 ini, nah, dikaitkan ke ujung poros engkol atau crankshaft dan puli tersebut berfungsi sebagai pengatur kecepatan berdasarkan gaya sentrifugal. Puli yang digerakkan atau driven pulley, nah ditunjukkan pada nomor 5. Nah, ini nomor 5 berputar pada bantalan poros utama atau input shaft transmisi. Pada bagian tengah kopling sentrifugal nomor 6, ini ditunjukkan pada gambar nomor 6, ini dikaitkan ke puli atau di nomor 5. Lalu ikut berputar bersama puli tersebut. Drum kopling pada nomor 7 berada di alur poros utama dan memutarkan poros tersebut jika menerima gaya dari kopling. Kedua puli masing-masing terpisah menjadi dua, dengan setengah bagian dibuat tetap, sedangkan setengah bagian lainnya dapat bergeser, menjauhi, atau mendekati sesuai dengan arah poros. Ketika mesin tidak berputar, celah puli penggerak nomor 1 berada di posisi maksimum, sedangkan celah puli yang digerakkan atau nomor 5 ini
berada di posisi minimum. Nah, selanjutnya dari gambar di atas, kita dapat melihat pergerakan puli atau nomor 2 dikontrol oleh pergerakan roller. Fungsi roller tersebut hampir sama seperti plat penekan yang ada pada kopling sentrifugal. Ketika putaran mesin naik, maka roller akan terlempar keluar dan mendorong bagian puli yang dapat bergeser mendekati puli yang juga diam, sehingga celah pulinya akan menyempit. Nah, itu dia cara kerja sistem dari transmisi otomatis pada motor. Selanjutnya, kita masuk ke kelebihan dan kekurangan dari sistem transmisi otomatis pada motor. Yang pertama itu ada kelebihan. Nah, kelebihannya itu simple. Nah, memberikan perubahan kecepatan dan perubahan torsi dari mesin ke roda belakang secara otomatis. Jadi, lebih simpel. Kemudian yang kedua, itu perbandingan rasio yang sangat tepat tanpa harus memindahkan gigi. Tidak akan terjadi hentakan pada perpindahan gigi saat terjadinya perpindahan gigi. Lalu yang ketiga, itu perpindahan kecepatan yang sangat lembut. Kemudian kita masuk ke kekurangan atau kerugiannya. Yang pertama itu, untuk step pertama dibutuhkan putaran yang tinggi. Yang kedua, pembukaan gas cenderung besar karena dibutuhkan putaran tinggi untuk berjalan dan berpindah rasio. Kemudian yang ketiga, penggunaan bensin lebih boros. Yang keempat, karena lebih banyak bekerja pada putaran tinggi, dimungkinkan mesin lebih cepat rusak jika tidak mendapatkan perawatan yang lebih. Kemudian yang kelima, pada saat jalan menurun, engine brake yang terjadi sangat kecil, sehingga cenderung mengerem dan rem akan terbakar. Lalu yang keenam, itu karena kecilnya engine brake ini akan menimbulkan motor sulit dikendalikan saat jalan menurun. Untuk itu, tidak disarankan menggunakan motor matic di kondisi jalan menanjak dan menurun bagi yang belum berpengalaman. Itulah kelebihan dan kekurangan dari transmisi otomatis motor. Itulah tadi sedikit materi mengenai tentang sistem transmisi otomatis pada mobil dan motor. Apabila dalam penyampaian materi ada suatu kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.